The Strongest System, Bab 1061, Pesawat Pil. Di wilayah terdalam dari harta karun, mata Qin Sengjun bersinar dengan tatapan gila. Haha, tidak terduga, benar-benar tidak terduga, tidak disangka tempat ini sebenarnya ditinggalkan oleh inkarnasiku sebelumnya. Hahaha, Qin Sengjun tidak akan pernah menduga bahwa akan ada hubungan sebesar ini antara dia dan tempat harta karun ini, karena itu benar-benar ditinggalkan oleh inkarnasi sebelumnya sebelum dia jatuh. Harta berharga seumur hidupnya semuanya tersegel di sini, menunggu dia datang dan mengambilnya dalam hidup ini. Sekte Esensi Dewa Terkutuk dan Sekte Dewa Kunlun juga. Mereka mendambakan harta karun saya, Qin Sengjun, sepanjang waktu. Saat kekuatanku pulih kembali, aku akan menjatuhkan kalian semua sehingga kalian harus merendahkan diri di bawah kakiku seperti anjing selamanya. Sejak Qin Sengjun memasuki tempat harta karun, ada suara yang memanggilnya dari tempat yang tidak diketahui. Dan sekarang setelah dia tiba di sini, dia terhubung dengan jejak kesadaran yang memungkinkan dia mengetahui segalanya. Dia adalah Raja Abadi kuno, kekuatan abadi yang melanda seluruh dunia, benar-benar tak tertandingi. Hanya saja ketika dia bergegas untuk menerobos kondisi penguasa surgawi, dia gagal dalam sekejap mata, tidak meninggalkan apapun kecuali satu jejak kesadarannya untuk memungkinkan dia bereinkarnasi. Sekarang setelah dia menerima jejak kesadaran ini di sini, dia mendapatkan kembali sebagian besar ingatannya dari kehidupan sebelumnya, dan memperoleh segudang keterampilan mistik yang tak tertandingi. Tapi saat ini, prioritas utamanya adalah menyempurnakan harta karun ini sepenuhnya. Tempat harta karun ini adalah harta dalam hidupnya sendiri. Selama dia bisa memperbaikinya, semua yang ada di tempat ini akan kembali padanya, dan dia akan bisa naik ke singgasana puncaknya sekali lagi. Di kedalaman tanah terdapat sebuah singgasana sungguhan. Qin Sengjun langsung duduk di atasnya sebelum menutup matanya dan mulai memurnikan harta karun itu. Dia ingin memurnikan seluruh harta karun dan memegang kendali atas semua yang ada di dalamnya. Di tempat lain, kami telah ditipu oleh Qin Sengjun. Dia sengaja menunggu kita di sini agar kita jatuh ke dalam perangkap ini. Leluhur abadi Jiuli berteriak sambil menghancurkan satu makhluk hidup dengan tangannya. Ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di sini, semuanya memiliki basis budidaya setidaknya di alam abadi emas. Beberapa dari mereka bahkan adalah makhluk abadi leluhur. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, masih sulit bagi mereka untuk terus bertahan. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama makhluk hidup ini berada di tempat ini. Meskipun mereka belum mengembangkan hukum dewa emas atau dewa leluhur, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Jika ini terus berlanjut, sulit untuk memastikan bahwa mereka tidak akan terbunuh di sini. Brengsek, ... Pada saat ini, Lin Fan baru saja berkeliaran di mana-mana bersama Mo Qingxuan setelah menekan 7 senjata abadi kelas tertinggi itu. Kemanapun dia lewat, dia menjarah. Hanya tempat harta karun siapa ini? Jumlah ini terlalu banyak, bukan? Kemanapun saya pergi, tempat itu penuh dengan harta karun. Betapa menakutkannya ini. Saat ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Lin Fan. Jika ada orang biasa yang melihat situasi seperti itu, mereka pasti akan takut untuk buang air kecil. Mengerikan, terlalu mengerikan, tempat harta karun seperti itu. Jika dia tidak datang ke sini secara pribadi, dia tidak akan berani membayangkannya. Item tanpa master hanya terbang di angkasa. Bahkan ada yang tidak tahu di mana awal mula semua ini. Adapun item legendaris untuk membuat senjata, praktisnya hanyalah meteorit yang melayang di seluruh kosmos ini. Sangat harum. Lin Fan mengendus, ini aroma pil. Mo Qingxuan benar-benar merasa ingin mati saat ini. Dia tahu bahwa dia akan mati karena dampak kebodohannya. Kenapa dia harus mendambakan Gunung Dewa Kunlun atau yang lainnya dan akhirnya mengacaukan pria menakutkan ini? Jika mereka sendiri yang datang ke sini, alangkah indahnya. Jumlah harta karun di sini benar-benar menjijikkan. Bahkan Gunung Dewa Kunlun tidak akan mampu menandingi semuanya. Dari semua item legendaris untuk membuat senjata yang melayang di langit, jika dia bisa mendapatkan satu pun, dia pasti kaya. Sial, bahkan satu item dari 7 senjata abadi kelas tertinggi sebelumnya akan sangat keterlaluan. Ketika mereka mendarat di planet tertentu, mereka benar-benar terpana dengan pemandangan di depan mereka. Mo Qingxuan bahkan memegangi dadanya seolah-olah dia sedang kesulitan bernapas saat ini. Ini, mata Mo Qingxuan bersinar dengan ketakutan yang luar biasa seolah dia baru saja melihat hantu. Permukaan planet itu dipenuhi pil. Bahkan ada banyak pil spirit yang menari-nari dengan sorak-sorai. Beberapa roh pil telah mengambil wujud material dan menghunus pedang sambil mengayunkan serangkaian posisi pedang misterius. Beberapa roh pil hanya mencoba memahami dao dari surga. Beberapa roh pil bernyanyi memuji langit dan bumi seolah-olah mereka berusaha mendapatkan pengakuannya. Pil abadi tingkat rendah, pil abadi tingkat menengah, pil abadi tingkat atas, tidak disangka bahkan akan ada pil abadi tingkat tertinggi. Mo Qingxuan benar-benar terkejut saat ini, tidak bisa mempercayai semua yang dilihatnya. Hanya pil-pil ini saja yang menakutkan melebihi apapun. Jika mereka diperoleh oleh satu sekte, siapa yang tahu berapa banyak murid abadi emas yang dapat dipersiapkan hanya dari pil ini. Bahkan mungkin tidak ada kekurangan murid leluhur abadi juga. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat ada karakter teks di planet ini. Karakter teks ini tidak lain adalah pil. Karakter teks mengeluarkan aura misterius yang menyelimuti seluruh planet sepenuhnya. Seolah-olah ia berusaha mencegah pilnya keluar, atau mungkin mencoba memupuk sesuatu. Pada saat ini, mata Lin Fan berbinar.
Dia baru saja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Baru saja, dia melihat sebuah pil yang jatuh dari karakter teks pil itu. Seolah-olah semua pil ini diludahkan dari karakter teks pil. Lin Fan segera meraih planet ini. Dalam sekejap, Lin Fan sangat terkejut seolah-olah dia tidak percaya. Di luar planet ini ada penghalang yang mengisolasinya dari segala sesuatu lainnya. Ketika pil di dalamnya melihat seseorang mendekat, mereka angkat bicara. Manusia, jangan sia-siakan usahamu. Tempat ini dilindungi oleh meterai Tuan Raja Abadi. Mengingat kekuatanmu, kamu tidak akan pernah bisa menerobosnya. Roh pil itu telah disegel di sini entah sudah berapa tahun sekarang. Sejak mereka dilahirkan, mereka telah memperoleh perasaannya sendiri. Mereka juga pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini, tapi selalu gagal setiap kali mencoba. Ketika Lin Fan melihat pil-pil itu, jantungnya hampir siap untuk keluar. Sangat banyak, ada begitu banyak pil di sini. Jika dia bisa menelan semuanya dalam satu suap, berapa banyak poin pengalaman yang akan diberikan padanya. Dia tidak berani membayangkan. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan. Nyali kecilnya hampir tumpah sebagai antisipasi juga. Hal ini khususnya terjadi pada karakter teks pil. Tampaknya tidak biasa sedikit pun. Mo Qingxuan bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi saat ini. Pukulan yang dia terima hari ini terlalu besar. Jika dia tidak menyaksikan sendiri semua ini, dia mungkin tidak akan mempercayainya sama sekali. Di suatu tempat di kedalaman, Qin Sengjun sedang memurnikan seluruh harta karun. Dia sudah mengetahui kekayaan yang ditinggalkan oleh inkarnasi sebelumnya untuknya. Harta karun yang terbuat dari 7 senjata abadi tingkat tertinggi. Persediaan pil yang tidak terbatas. Di dalam langit dan bumi di sini, ada item legendaris yang digunakan untuk membuat senjata juga. Semua hal ini cukup untuk membuat kondisi budidayanya meroket dan mencapai ketinggian baru. Meskipun kondisi kultivasi Qin Sengjun telah meningkat sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, dia tahu bahwa potensinya hampir habis. Kini setelah dia menemukan semua yang tersisa dari kehidupan sebelumnya, hal itu praktis memberikan bantuan pada saat dia membutuhkannya. Selama dia bisa memperbaiki harta karun ini, dia akan bisa mengendalikan segalanya. Segala sesuatu di tempat ini akan menjadi miliknya. Hahaha, ketika pikiran itu terlintas di benaknya, Qin Sengjun diliputi kegembiraan. Melihat planet pil di depannya, Lin Fan hanya punya satu pemikiran, untuk menghancurkan semuanya. Dia bisa bertahan tanpa barang-barang lainnya, tapi pil-pil ini ada di sini. Dia pasti harus mendapatkan semuanya. Kita tidak bisa memasuki tempat ini. Mungkin kita bisa memeriksanya di tempat lain. Mo Qingxuan menyarankan. Lin Fan terkikik, siapa bilang aku tidak bisa mendapatkannya? Perhatikan bagaimana aku akan memasukkannya ke dalam hotpotku. Pada saat ini, Lin Fan hendak menunjukkan kekuatannya. Mengharapkan dia untuk melepaskan banyak pil sebelum dia sebenarnya hanyalah mimpi. Bab 1062, Petak Umpet. Mo Qingxuan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Fan. Para roh pil itu telah menyebutkan sebelumnya bahwa ini adalah penghalang yang dibuat oleh Raja Abadi. Raja Abadi adalah seseorang yang berbagi hidupnya dengan surga, sebuah eksistensi yang melewati keabadian bersama langit dan bumi. Seberapa kuatkah eksistensi seorang Raja Abadi? Itu adalah seseorang yang bisa menghancurkan cakrawala hanya dengan satu jentikan jari, dan bisa melintasi ribuan alam semesta hanya dengan satu pikiran. Itu adalah eksistensi yang sudah memegang kendali atas hidup dan mati. Satu pikiran dapat menciptakan semua makhluk hidup, dan pada saat yang sama, satu pikiran dapat memusnahkan semuanya. Eksistensi pada level ini adalah yang terkuat dibandingkan dengan apapun selain Dewa Surgawi. Makhluk-makhluk kuat yang ada saat ini yang telah berkultivasi ke tingkat Raja Abadi mungkin adalah beberapa guru tua senior yang tinggi dan terhormat dari sekte-sekte besar. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan urusan duniawi, dan sepenuh hati mengabdi pada dao tertinggi untuk menjadi penguasa surgawi. Tapi, pria sebelum dia mengklaim bahwa dia bisa merobek segel ini. Ini adalah sesuatu yang mustahil di matanya. Dia kemudian menatap Lin Fan dengan tatapan aneh di matanya, seolah dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan pria ini. Melepaskan segel Raja Abadi sebenarnya hanyalah mimpi fantastik, mimpi yang bisa membuat dunia menertawakannya. Lin Fan menyapu lengan bajunya dan menyeringai, langit dan bumi mencium. Ledakan, bau langit dan bumi mengeluarkan kekuatan tak terbatas yang dapat memurnikan langit dan bumi. Ketika Mo Qingxuan melihat smelt ini, wajahnya terkejut saat dia merasa hatinya semakin waspada terhadapnya. Bau langit dan bumi ini adalah teknik pembunuh terhebat Lin Fan yang menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu kesatuan. Meskipun kemampuan ofensifnya tidak sekuat senjata abadi itu, selama seseorang ditangkap olehnya, seseorang akan disempurnakan sepenuhnya tanpa ada ruang untuk perlawanan, apapun yang terjadi. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Di bawah kendali Lin Fan, bau langit dan bumi meluas terus-menerus dan hanya berhenti hingga dapat menutupi seluruh planet pil. Saat dia membalik telapak tangannya, langit dan bumi mencium mengurung seluruh planet pil di dalamnya. Meskipun tidak ada cara untuk menembus segel tersebut, di bawah kekuatan pemurniannya, tidak masalah siapa yang memasang segel tersebut, itu masih akan menguap menjadi asap. Pada saat ini, pil spirit yang tak terhitung jumlahnya berseru. Bagi mereka, ini adalah pertama kalinya mereka menemukan hal seperti itu. Benda apa ini? Mengapa kehadirannya begitu menakutkan?
Aku tidak tahu, siapakah makhluk fana itu, bagaimana dia bisa memiliki harta yang begitu mengerikan. Kami telah dikurung. Tidak kusangka segel Tuan Raja Abadi tidak akan mampu bertahan melawannya. Menakutkan, terlalu menakutkan. Di bawah teriakan menakutkan dari roh pil ini, planet pil ditelan seluruhnya. Selesai, Lin Fan terkekeh. Ini adalah metode paling sederhana yang pernah ada. Tentu saja, jika ada orang biasa yang ingin menerobos segel Raja Abadi ini, itu pasti mustahil. Namun, Lin Fan memiliki bau langit dan bumi. Dengan itu, segel ini atau yang lainnya tidak lebih dari sekedar hiasan. Begitu dia menyempurnakannya sepenuhnya, semuanya akan beres. Ini, Mo Qingxuan melihat semuanya dengan heran, harta apa itu? Tidak disangka ia mampu melahap seluruh planet pil. Mo Qingxuan dibesarkan di sekte tersebut dan memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang berbagai hal. Tapi meski begitu, dia tidak bisa mengetahui jenis harta karun apa yang memiliki kemampuan seperti itu. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Ayo pergi, waktunya menjarah lebih banyak lagi. Tanpa berpikir dua kali, Lin Fan menyeret Mo Qingxuan bersamanya dan pergi ke kejauhan. Mengingat situasinya saat ini belum waktunya untuk memperbaiki planet itu. Jika langit dan bumi mencium memurnikannya sepenuhnya, siapa yang tahu apa yang akan dia peroleh darinya. Di dalam kosmos, item legendaris yang tak terhitung jumlahnya yang cocok untuk membuat senjata melayang seperti meteorit. Dalam proses penjarahan, Lin Fan terkejut saat mengetahui bahwa ada beberapa roh hidup di beberapa item legendaris juga. Semua roh yang hidup itu mengambil bentuk yang aneh seolah-olah mereka memiliki peradabannya sendiri. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, itu memang benar. Bagaimanapun, tempat ini seperti seluruh kosmos itu sendiri. Beberapa harta karun bertindak seperti matahari dan memancarkan sinar yang menyala-nyala sementara yang lain berputar mengelilinginya seperti planet. Bagaimanapun, semua itu tidak penting bagi Lin Fan. Apapun yang dia lihat, dia akan menjarahnya. Entah berapa lama, hanya sampai segala sesuatu sebelum mata Lin Fan diambil, dia merasa puas di dalam hatinya. Melihat segala sesuatu di hadapannya, hati Mo Qingxuan tercengang dan dipenuhi rasa cemburu dan iri pada saat yang bersamaan. Semua item legendaris di depan matanya semuanya diambil oleh orang ini, meninggalkannya bahkan tanpa satu pun potongan. Seolah-olah seseorang sedang berdiri di hadapan segunung emas dan harta karun, namun hanya bisa melihat tanpa menyentuhnya. Itu benar-benar perasaan yang buruk. Pada saat ini, saat Lin Fan siap untuk bergerak, aura yang kuat meresap melalui kehampaan. Haha, saya sudah menyempurnakannya. Saya akhirnya menyempurnakannya. Mulai sekarang, kes surga tiga kaisar ini akan menjadi milikku, Qin Sengjun, sendiri. Suara itu terdengar di seluruh kosmos. Ketika Lin Fan mendengar suara itu, wajahnya sedikit berubah, merasa sedikit luar biasa. Ketika Mo Qingxuan mendengar suara ini, wajahnya sedikit berubah. Qin Sengjun telah mencapai wilayah inti dari gudang harta karun ini dan menyempurnakan seluruh tempat. Semua yang ada di sini akan menjadi miliknya sekarang. Mo Qingxuan tidak tahu tentang misteri ini, tetapi pada saat itu juga, kekuatan penolakan melonjak di tempat itu. Kes surga Kaisar Tiga sedang menolak kehadiran orang luar, dan berusaha membersihkan semua makhluk hidup di dalamnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Saat Lin Fan siap untuk berbicara dan mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan tolakan yang kuat menekan tubuhnya. Dia kemudian ditarik oleh kekuatan yang sangat kuat yang menyeret dia dan Mo Qingxuan keluar bersama. Kandidat Grandmaster Sekte Dewa Kunlun yang akan mati di sini saat dikelilingi oleh makhluk hidup tiba-tiba terdorong keluar oleh kekuatan tolakan ini juga. Di suatu tempat tepat di inti kes surga tiga kaisar, sesosok tubuh berdiri tegak dengan gaya yang sangat mendominasi. Membuka matanya, dia meledak dengan sinar yang tak ada habisnya. Hahaha, Qin Sengjun tertawa terbahak-bahak dan sangat gembira melebihi kata-kata. Ini adalah pertemuan surgawi baginya untuk dapat mencari harta karun yang ditinggalkan oleh inkarnasi masa lalunya. Karakter teks, pil, memiliki rahasia yang tak ada habisnya, dan dapat memuntahkan ramuan langit dan bumi. Saat ini, kondisi kultivasi saya telah mencapai hambatan. Berdasarkan pengetahuan dalam ingatanku, selama aku dapat mengambil satu pil tertinggi Dao Surgawi, aku akan mampu menembus penghalang tubuhku dan meningkatkan potensiku pada saat yang sama untuk memasuki dunia yang lebih misterius, kondisi budidaya. Qin Sengjun telah memikirkan segalanya dengan sempurna seolah-olah hari dia turun sebagai Dewa Surgawi tepat di hadapannya. Selama dia meminum pil itu, mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang bisa mengadu domba dia. Mengirimkan kesadarannya, dia menyapunya ke dalam Triple Emperor Heaven Case secara mental. Tiba-tiba, seluruh kehampaan menjadi sunyi. Ekspresi Qin Sengjun sedikit bingung saat dia tersenyum tipis, benar-benar nakal. Saya sudah menjadi master dari Triple Emperor Heaven Case. Berapa lama lagi kalian ingin bersembunyi dari tuanmu? Dunia pil, ayo keluar. Qin Sengjun berteriak dalam hatinya, mencoba mencari dunia pil di dalam Case tiga kaisar surga miliknya. Karakter teks, pil, ini adalah perbuatannya di kehidupan masa lalu. Setelah menyempurnakan seluruh dunia pil yang berisi pil abadi, dia kemudian mengolahnya menjadi karakter teks yang dapat bekerja sendiri secara otomatis untuk mengeluarkan persediaan pil yang tak ada habisnya. Ini adalah penolong penting yang dibutuhkan Qin Sengjun untuk kembali ke kejayaan dan kekuatan yang tak tertandingi di kehidupan sebelumnya. Tapi, tak disangka dia tidak akan bisa menemukannya sekarang. Sekarang aku kembali, kalian masih mencoba bermain petak umpet denganku.
Benar-benar sangat nakal. Tapi, tidak apa-apa. Saatnya memeriksa 7 senjata abadi kelas tertinggi milikku. Meskipun Qin Sengjun adalah seorang jenius surgawi dari Sekte Esensi Dewa, dia hanya memiliki 1 senjata abadi tingkat tertinggi bersamanya. Dan tentu saja, senjata abadi tingkat tertinggi tidak mungkin bisa dibandingkan dengan senjata abadi tingkat tertinggi dari Kes Surga Tiga Kaisar. Ketujuh senjata abadi tingkat tertinggi itu adalah bagian dari seperangkat senjata abadi. Jika dia menggunakannya dengan benar, itu akan sangat mengerikan, sebuah eksistensi yang bisa menekan segalanya. Tapi ketika Qin Sengjun memeriksanya, seluruh wajahnya membeku. Tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Mungkinkah mereka semua sedang bermain petak umpet dengannya? Bab 1063, berikan segalanya. Tidak kusangka kita berada di luar. Tapi, masih banyak barang yang belum aku jarah di dalam. Lin Fan memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia baru saja melihat beberapa hal bagus, tetapi tidak berhasil menuainya tepat waktu. Nah, itu benar-benar tragis. Sepertinya peruntungannya tidak terlalu bagus. Mo Qingxuan memandang Lin Fan dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Dia merasa orang ini sama sekali bukan manusia. Dia terlalu biadab. Setiap kali dia menyentuh sesuatu yang penting dalam gudang harta karun itu, dia akan segera menuai semuanya. Dan untuk berpikir bahwa dia masih belum puas sampai sekarang. Jika ada satu item pun dari gudang harta karun itu yang dilepaskan ke dunia ini, itu akan memicu perebutan item tersebut di antara banyak orang. Lin Fan melihat sekelilingnya, tidak melihat satu orang pun di dekatnya, waktunya pergi. Membosankan. Memasuki kes harta karun kali ini, Lin Fan tidak menemukan Qin Sengjun sama sekali. Ini adalah gudang harta karun yang sangat besar di dimensi berbeda. Tapi untungnya, keberuntungan Lin Fan bagus karena dia menemukan benda paling berharga yang ada di gudang harta karun, karakter teks pil. Karakter teks pil itu adalah harta karun yang telah disempurnakan oleh Raja Abadi sejak lama dan menyatu dengan segala sesuatu dari dunia pil. Sekarang setelah hilang, Kes Surga Tiga Kaisar mungkin tidak begitu sempurna lagi. Hal ini terutama terjadi setelah hilangnya 7 senjata abadi tingkat tertinggi. Jika salah satu dari mereka dibawa keluar dan diizinkan untuk mendapatkan kembali hukum Dao Abadi sehingga bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, itu akan menjadi skenario yang sangat mengerikan. Terlebih lagi mengingat itu adalah satu set. Namun sayang sekali kemungkinan itu tidak perlu lagi dibicarakan. Ketujuh senjata abadi tingkat tertinggi telah dimakan oleh Lin Fan. Adapun item legendaris untuk membuat senjata, secara alami mereka sangat berharga melebihi apapun. Meskipun Qin Sengjun tidak terlalu berbakat dalam membuat senjata, barang legendaris itu masih merupakan kekayaan luar biasa yang bisa dia tukarkan dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Di tempat lain, ketika kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun melihat situasi di sekitar mereka, wajah pucat mereka perlahan pulih. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana keadaan kita di luar sekarang? Leluhur abadi Jiu Li bertanya. Kakak senior, kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Awalnya, kami mengira kami akan mati di sana juga. Tapi tiba-tiba, kami diusir dari tempat itu. Dewa Emas Qiankun, Zheng Qiankun, menjawab. Qin Sengjun terkutuk itu. Tidak disangka dia berani menipu kita untuk memikat kita ke sana. Jika bukan karena kekuatan tolakan yang tiba-tiba ini, kita mungkin akan terjatuh ke sana. Di wajah peri Biliu yang sangat cantik itu ada bekas amarah. Ketika mereka berbicara tentang Qin Sengjun, ketiga tatapan mereka menjadi gelap. Itu adalah orang yang sangat licik. Jika bukan karena makhluk hidup di sana tidak berhasil mengembangkan hukum Dao Abadi, mereka tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Pergi. Kita harus segera kembali sekarang dan melaporkan masalah ini kepada Grandmaster. Saya yakin Anda semua pasti sudah mendengar suara itu sejak awal juga. Kes Surga Tiga Kaisar. Nama tempat harta karun ini adalah Kes Surga Tiga Kaisar. Meskipun aku tidak tahu apa itu, aku yakin Grandmaster dan yang lainnya pasti mengetahuinya. Kata leluhur abadi Jiu Li. Baiklah. Keduanya menganggukkan kepala. Mereka hampir tidak dapat melarikan diri, dan ini adalah masalah yang mereka ingat dalam hati mereka. Meskipun mereka bukan tandingan Qin Sengjun, selama mereka melaporkan masalah ini kembali ke sekte, sekte tersebut pasti akan membalaskan dendam mereka. Tembolok surga Kaisar 3 kali lipat. Satu penyebutan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tempat yang luar biasa. Agar Qin Sengjun memiliki simpanan harta karun seperti itu, apakah mereka masih bisa tenang melawannya di masa depan? Aduh, tubuh mereka bertiga bergeser dalam sekejap, bersiap untuk terjun ke dalam kehampaan dan keluar dari tempat ini. Tapi tiba-tiba, kekosongan itu tertutup, membuat mereka tidak bisa pergi. Siapa di sana? Wajah leluhur abadi Jiu Li menegang saat dia melihat sekeliling dengan waspada. Tidak disangka akan ada seseorang yang menghentikan jalan mereka saat ini. Tetapi ketika mereka menjelaskan siapa orang itu, ketiganya berseru, Qin Sengjun. Pada saat ini, wajah Qin Sengjun terlihat sangat buruk seolah-olah dia gila. Kedua matanya merah, sepertinya dia bisa melahap siapapun hidup-hidup saat ini. Serahkan barang-barangku. Suara Qin Sengjun serak seolah dia baru saja menerima pukulan hebat. Dia tidak percaya bahwa semua yang dia tinggalkan dari kehidupan masa lalunya telah hilang. 7 senjata abadi tingkat tertinggi itu telah hilang. Karakter teks, pil, yang bisa mengeluarkan pil yang tak terhitung jumlahnya telah hilang. Bahkan item legendaris untuk membuat senjata yang beredar di kosmosnya telah hilang.
Dia benar-benar gila saat ini. Ini semua adalah kekayaannya yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Dan kali ini, ketiga orang ini adalah satu-satunya orang yang telah memasuki kes surga tiga kaisar bersamanya. Selain mereka, siapa lagi yang bisa mengambil harta karun itu? Qin Sengjun, apa yang kamu bicarakan? Barang apa milikmu? Kami tidak mengambil apapun. Kata leluhur abadi Ji Yuli. Kamu tidak mengambil apapun. Hanya kalian bertiga yang telah memasuki kes surga tiga kaisar. Jika bukan kalian yang mengambilnya, lalu siapa yang mengambilnya? Beraninya kalian sekelompok bajingan mengambil barang-barang di dalamnya sementara aku sibuk memperbaiki simpanan harta karun. Ini peringatan terakhirku padamu, serahkan barang-barangku. Qin Sengjun berteriak dengan marah. Kes surga tiga kaisar ini sangat penting baginya, terutama karakter teks, pil, yang lebih penting dari apapun. Sekarang setelah semua barang berharga itu hilang, bagaimana mungkin dia tidak merasa khawatir dan bingung? Jangan menuduh kami begitu saja. Kami bertiga ditipu olehmu dan dibawa ke dalam lubang makhluk hidup yang tak ada habisnya, hampir terbunuh oleh mereka. Dan sekarang, Anda di sini meminta barang dari kami. Qin Sengjun Qin Sengjun. Apakah itu watak yang harus dilakukan oleh seseorang yang terkuat di Sekte Esensi Dewa? Zheng Qiankun angkat bicara. Mereka juga menyimpan amarah. Bukan saja mereka tidak berhasil menemukan apapun di dalam gudang harta karun itu, mereka juga diganggu oleh makhluk hidup itu dan hampir kehilangan nyawa. Dan sekarang, orang harus melihat Qin Sengjun yang ada di sini mencoba meminta barangnya dari mereka. Bisakah dia menjadi lebih tidak tahu malu dari ini? Toleransi saya ada batasnya. Jangan paksa aku untuk mengambil tindakan melawan kalian. Qin Sengjun menggeram saat matanya mengungkapkan niat membunuhnya. Seolah-olah dia pasti akan membantai mereka bertiga jika mereka tidak menyerahkan barangnya. Dia telah lama mencari di Triple Emperor Heaven Case, namun dia tidak dapat menemukan barang-barang itu. Semua harapannya pupus pada saat itu. Dia bahkan mulai menyesali kenapa dia harus membawa ketiga orang ini bersamanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia terlalu terburu-buru dan membutuhkan api Dewa Kunlun dari Sekte Dewa Kunlun untuk menyempurnakan keterampilan mistiknya yang tak tertandingi, hal seperti itu tidak akan terjadi. Bahkan jika dia tidak menyempurnakan keterampilan mistiknya yang tak tertandingi saat itu, selama dia mendapatkan pil di Triple Emperor Heaven Case, dia pasti akan mampu meroket dan menjadi eksistensi puncak. Tapi saat ini, dia tidak punya apa-apa lagi. Semua harta terpenting di gudang harta karunnya telah hilang. Ini merupakan pukulan besar bagi Qin Sengjun. Meskipun leluhur abadi Ji Yuli dan dua orang lainnya takut padanya, mereka berteriak pada saat ini, jangan berlebihan sekarang. Qin Sengjun tertawa terbahak-bahak, tawa yang sangat gila, bagus. Karena itu masalahnya, aku akan menjatuhkan kalian semua sekarang. Tidak baik. Pada saat itu, Qin Sengjun tiba-tiba menyerang. Menyapu dengan serangan telapak tangan, dia membantingnya ke arah mereka bertiga. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Qin Sengjun adalah orang nomor satu di daftar pengganti keabadian sejati, seseorang yang bahkan bisa membunuh makhluk negara keabadian sejati. Setelah bertahun-tahun berlalu, tidak ada seorang pun yang tahu sejauh mana kondisi kultivasinya telah tercapai. Tetapi pada saat Qin Sengjun menyerang, kekuatan mengamuknya meledak dan mendorong mereka. Hati mereka tiba-tiba membeku. Tidak disangka mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawannya. Beraninya kamu mengambil barang milikku, Qin Sengjun. Kalian semua akan mati. Qin Sengjun sangat marah saat ini. Demi item di Triple Emperor Heaven Case, dia memberikan segalanya. Bahkan jika dia membangkitkan kemarahan seluruh Sekte Dewa Kunlun, itu tidak menjadi masalah baginya lagi. Bab 1064, lakukan gerakannya. Tidak mungkin mereka bertiga bisa bertahan melawan serangan Qin Sengjun, bahkan saat mereka mati. Saat hukum Dao abadi menyelimuti seluruh kekosongan, dia meraih ketiganya seperti memegang ayam kecil di telapak tangan, membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Qin Sengjun, apa yang ingin kamu lakukan? Tepat pada saat ini, kilatan cahaya terang menerobos kehampaan karena kekuatan yang tak terbatas menyebabkan telapak tangan Qin Sengjun menyebar. Wakil Guru Besar, ketika mereka bertiga melihat siapa orang itu, hati mereka melonjak kegirangan. Mereka tahu bahwa jika Wakil Grandmaster mereka tidak datang tepat waktu, mereka mungkin harus menyerahkan nyawa mereka di sini. Orang yang datang memang adalah Wakil Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Dia memakai rambut merah seluruh kepalanya yang tampak seperti lautan api. Setiap helai rambut di kepalanya membawa kekuatan mengamuk yang tak ada habisnya. Qi Huoshen, bahkan setelah melihat siapa yang datang, kemarahan di hati Qin Sengjun masih belum bisa diredakan. Qin Sengjun, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu lupa perjanjian kita? Tak disangka kamu berani mencoba dan menyerang murid-muridku. Qi Huoshen mengetahui kekuatan Qin Sengjun. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak mudah untuk menentukan siapa yang akan menang. Suruh mereka menyerahkan semuanya. Kalau tidak, meskipun itu kamu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Qin Sengjun berteriak. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada jalan untuk kembali lagi. Dia harus mendapatkan semua barangnya kembali. Bahkan jika dia berselisih dengan Sekte Dewa Kunlun, dia tidak akan ragu sama sekali. Wakil Grandmaster, Qin Sengjun itu mencoba menjebak kita. Setelah kita mengikutinya ke tempat harta karun, dia memikat kita ke daerah berbahaya. Jika bukan karena fakta bahwa kita tiba-tiba diusir dari tempat itu, aku khawatir semuanya kita bertiga mungkin harus terjatuh di sana. Dan sekarang,
Qin Sengjun ini mencoba membuat kita menyerahkan beberapa barang, tapi kita bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Leluhur abadi Jiuli menyatakan dengan keras dan tergesa-gesa. Sekarang wakil Grandmaster mereka ada di sini, hidup mereka setidaknya aman. Tapi, Qin Sengjun itu terlalu sombong. Tidak disangka dia ingin mereka dibunuh bahkan sekarang. Dia hanya mengabaikan seluruh sekte Dewa Kunlun. Qi Huoshen memandang mereka bertiga dan tidak bisa melihat sedikit pun jejak penyembunyian di mata mereka. Tempat harta karun ini juga merupakan sesuatu yang sangat membuat penasaran oleh Sekte Dewa Kunlun. Semua orang bertanya-tanya siapa orang yang meninggalkan harta karun ini. Pada saat ini, leluhur abadi Jiuli terus berbicara, tanah harta karun ini disebut Tembolok Surga Tiga Kaisar atau semacamnya. Kami dikelilingi oleh sekelompok makhluk hidup dan tidak memiliki kesempatan untuk mencari harta karun itu sama sekali. Semuanya direncanakan oleh Qin Sengjun. Dia tidak berniat membiarkan kita mendapatkan sesuatu yang berguna dari dalam sejak awal. Tiga Kaisar Surga Kes. Qi Huoshen terdiam sesaat seolah sedang mengingat sesuatu. Wajahnya kemudian berubah drastis, tidak disangka itu adalah Tembolok Surga Tiga Kaisar. Dalam legenda, ini adalah tanah harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Tiga Kaisar setelah dia dihancurkan sampai mati oleh Dewa Surgawi Dao karena dia telah dengan paksa mencoba masuk tanpa izin ke dalam kondisi Dewa Surgawi. Wajah Qin Sengjun membeku. Kali ini, dia mengalami kerugian besar dengan mendapatkan Triple Emperor Heaven Cash miliknya. Meskipun masih ada beberapa harta karun di dalamnya, semua harta terpentingnya telah hilang. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa toleransi sama sekali. Mata Qi Huoshen bersinar karena rasa haus. Cash Tiga Kaisar Surga ini jauh dari sederhana. Itu ditinggalkan oleh Raja Abadi, sebuah eksistensi di bawah kondisi Dewa Surgawi. Jumlah harta karun di dalamnya mungkin sama besarnya dengan lautan. Tidak hanya itu, Raja Tiga Kaisar Abadi adalah makhluk kuat di zaman kuno. Dia bukanlah seseorang yang bahkan bisa dibandingkan dengan para master tua senior dari sekte mereka. Meskipun dia belum pernah melihat Raja Abadi itu secara langsung, dia tahu di dalam hatinya bahwa semua Raja Abadi di zaman kuno mungkin bisa membunuh tuan tua senior dari sekte mereka dengan satu jari. Itulah perbedaan bahkan antara Raja Abadi. Memicu kesadarannya, Qi Huoshen menyampaikan masalah ini kembali ke sekte. Saat ini, masalah ini menjadi perhatian serius, karena melibatkan harta karun Raja Abadi kuno. Apapun yang terjadi, mereka harus mendapatkannya. Qi Huoshen, berani-beraninya kalian membocorkan informasi ini. Kalian semua mendambakan harta karun milikku, Qin Sengjun. Sebaiknya Sekte Dewa Kunlun menunggu dan melihat. Qin Sengjun tidak berani tinggal lebih lama lagi saat dia terjun ke dalam kehampaan dan melarikan diri ke kejauhan. Jika itu hanya Qi Huoshen belaka, dia tidak akan diganggu. Tapi, seiring berjalannya waktu, ketika makhluk-makhluk kuat dari Sekte Dewa Kunlun itu tiba, dia pasti bukan tandingan mereka, tak peduli betapa hebatnya surga melawan kekuatannya. Tetap di sana, Qi Huoshen bereaksi dan segera mengejar Qin Sengjun. Seketika, hanya mereka bertiga yang tersisa dalam kehampaan di sekitar area itu. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zheng Qiankun bertanya. Tentu saja kembali, kata leluhur abadi Jiuli. Masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Wakil Grandmaster mereka, Qi Huoshen, sudah mengejar. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka ingin mengejar ketinggalan, mereka tidak lebih dari umpan meriam. Dan saat mereka bertiga bersiap untuk pergi, Lin Fan muncul di hadapan mereka bertiga sambil memeluk Mo Qingxuan. Kalian bertiga, tolong tunggu sebentar. Ketiganya terkejut ketika mereka mengalihkan pandangan ke arah orang yang baru saja tiba, siapa kamu? Leluhur abadi Jiuli berhati-hati. Bagi pihak lain yang muncul di sini tanpa alasan sama sekali, itu pasti bukan sesuatu yang baik. Tapi, Lin Fan sangat gembira saat ini. Tak disangka bahwa berjalan-jalan santai saja akan membawanya bertemu dengan kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Ini hanyalah keberuntungan surga yang menjijikkan di sini. Dua orang yang pergi sebelumnya bukanlah orang-orang yang berani diganggu oleh Lin Fan untuk saat ini. Kekuatan mereka agak terlalu lemah di sana. Meskipun dia bersembunyi sangat jauh, dia benar-benar takut dia akan ditemukan oleh keduanya. Namun, kenyataannya sungguh menakjubkan. Tidak disangka tak satu pun dari mereka memperhatikannya sama sekali. Atau mungkin, mereka terlalu sibuk dengan orang lain sehingga tidak memikirkan hal lain. Seseorang dari fraksi surga iblis penekan. Ketika leluhur abadi Jiuli melihat tanda di pinggang Mo Qingxuan, dia berkomentar dengan waspada. Benar, ini adalah putri pemimpin fraksi surga penekan iblis. Lin Fan terkekeh sambil berkata ketika dia mulai memikirkan tentang metode yang bisa dia gunakan untuk membunuh ketiga orang ini. Pada saat ini, Zheng Qiankun sepertinya telah mengidentifikasi Lin Fan ketika mereka bertiga mulai berkomunikasi secara telepati. Kakak senior, orang itu sepertinya adalah orang yang sangat ingin dibunuh oleh sekte kita, Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Zheng Qiankun mengirimkan suaranya. Leluhur abadi Jiuli tercengang, apakah kamu yakin tidak mengenali orang yang salah? Tidak. Aku sudah melihat gambar wajah orang ini berkali-kali, aku pasti tidak akan salah mengidentifikasinya. Zheng Qiankun menjawab dengan pasti kali ini. Peri Biliu sedikit khawatir, kakak senior, pria ini sangat kejam dan buas. Bahkan wakil guru besar kami, Tian Fengling, tidak mampu menjatuhkannya. Jika kami menyerang dengan tergesa-gesa, kami tidak akan tahan, banyak peluang melawannya.
Ya, kalau begitu, kita tahan saja dia di sini dulu. Begitu wakil Grandmaster kita kembali, orang ini tidak akan punya jalan keluar. Leluhur abadi Jiuli melanjutkan. Oh, jadi itu putri berharga dari fraksi surga iblis penekan. Tadi aku bersikap kasar. Aku ingin tahu siapa namamu, kakak senior di sana. Leluhur abadi Jiuli bertanya dengan sopan. Nama keluargaku adalah Lin, dan namaku terdiri dari satu kata, Fan, Lin Fan. Lin Fan terkekeh. Wajah leluhur abadi Jiuli berubah sedikit sebelum terkekeh. Ah, jadi itu kakak Lin. Aku sudah lama mendengar nama hebatmu. Tidak juga. Itu semua hanya rumor. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang terjadi pada kalian bertiga. Lin Fan bertanya. Leluhur abadi Jiuli tertawa kecil, tidak banyak. Kami hanya bersiap-siap untuk melihat-lihat secara acak. Jika Anda tidak punya apa-apa, Saudara Lin, bagaimana kalau bergabung dengan kami dalam perjalanan kami? Kita semua bisa saling menjaga satu sama lain, jalan. Lin Fan tertawa terbahak-bahak, tentu. Tidak masalah. Ini persis seperti yang kuinginkan. Leluhur abadi Jiuli terkekeh, Saudara Lin, tolong duluan. Lin Fan mengibaskannya dengan tangannya dengan sopan, tolong dulu. Tidak, kakak Lin, tolong dulu. Jangan sampai kita memaksakan diri. Kamu bisa pergi dulu. Lin Fan melanjutkan. Leluhur abadi Jiuli merasa bahwa mereka mungkin tidak seharusnya terikat pada masalah siapa yang akan maju terlebih dahulu. Karena itu masalahnya, dia akan mengambil langkah pertama ke depan. Karena itu masalahnya, menyetujui adalah rasa hormat terbaik yang bisa kuberikan. Leluhur abadi Jiuli tersenyum. Lin Fan menganggukkan kepalanya, ya, seharusnya begitu. Leluhur abadi Jiuli tertawa tertahan saat dia melangkah maju. Dia kemudian berbalik untuk melihat rekan-rekan juniornya, ada kota 10.000 mil di depan. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dengan santai dan mengambil tempat duduk? Suara aneh muncul. Saat leluhur abadi Jiuli menoleh, Lin Fan mulai bergerak. Bab 1065, Dilema. Lin Fan benar-benar ingin mengatakan sesuatu seperti, jangan pernah memunggungi orang lain ketika kamu tidak terlalu mengenal mereka. Tapi saat ini, mengatakan apapun sudah terlambat. Lagi pula, dia sudah mulai bergerak. Belati kecil pendek itu melampaui segalanya, dengan terlalu banyak orang yang tertipu dan terbunuh karenanya. Wajah leluhur abadi Jiuli benar-benar tercengang seolah dia tidak bisa mempercayai semuanya. Tidak disangka orang ini akan menyerang saat ini juga. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dia tahu bahwa pihak lain sudah mengetahui identitasnya, dan kedua belah pihak tidak membeberkan satu sama lain sambil menunggu saat terbaik untuk menyerang. Tapi, dia tidak pernah membayangkan pihak lain akan langsung menyerang pada saat ini. Lin Fan mengangkat bahunya dan menepuk bahu pihak lain, menusukkan serangan lagi ke pinggangnya. Ingat sekarang, kamu tidak boleh berpaling dari orang asing. Tapi, saat kamu memahami logika ini, semuanya sudah terlambat. Lin Fan berkata dengan menyesal. Adapun leluhur abadi Jiuli, bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu terjadi padanya? Dia benar-benar dipenuhi amarah. Dia adalah makhluk kuat dari negara leluhur abadi. Tapi, dia menyadari bahwa hukum keabadian leluhur di dalam tubuhnya terus-menerus hancur di dalam tubuhnya saat ini, dihancurkan oleh kehendak pedang yang tak ada habisnya dan tak terbatas. Dia dipenuhi dengan keengganan yang mendalam. Namun, sekarang semuanya sudah terlambat. Lin Fan mengangkat tangannya dan meletakkan kelima jarinya ke wajah leluhur abadi Jiuli. Dengan sedikit dorongan, yang terakhir terjatuh kembali dan mendarat di tanah. Bahkan pada saat kematiannya, dia mungkin tidak mengetahui maksud dari semua ini. Adapun Lin Fan, dia merasa sangat senang melebihi apapun saat ini. Luar biasa. Perasaan ini terlalu luar biasa. Ini adalah jenis perasaan yang dia dambakan. Mo Qingxuan benar-benar terperangah sekarang. Dia akhirnya bisa memahami bagaimana Hall Master Black Demon meninggal, atau mungkin, ini adalah bagaimana dia meninggal. Dia ingin pergi sekarang, tapi kakinya terasa seperti batu berat yang tidak mau bergerak sama sekali, seolah membeku. Tidak kusangka kamu akan membunuh kakak senior. Kamu, wajah Zheng Qiankun terkejut seolah-olah dia dipenuhi rasa tidak percaya. Hehe, Lin Fan terkikik ketika pemberitahuan terdengar di samping telinganya. Ding, selamat, kamu telah membunuh makhluk tingkat bawah negara immortal leluhur. Ding, poin pengalaman plus. Ketika dia melihat bilah poin pengalaman, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Segera, itu akan segera menjadi nyata sekarang. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah dua orang yang tersisa. Pada saat ini, wajah Zheng Qiankun dan Peri Biliu sangat pucat. Berlari, kakak senior mereka telah dibunuh oleh pihak lain, meninggalkan mereka tanpa keinginan untuk melawan lagi. Meskipun mereka adalah kandidat Grandmaster Sekte tersebut, dalam menghadapi makhluk mengerikan seperti itu, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Tubuh Lin Fan bergeser dalam sekejap saat dia mengiris dengan satu gerakan yang mengalir. Ding, selamat. Kamu telah membunuh makhluk kuat dengan tingkat kultivasi penuh Golden Immortal. Ding, poin pengalaman plus. Terbunuh dalam sekejap, tidak ada keraguan sama sekali di pihak Lin Fan yang mengerikan. Selamatkan aku, Peri Biliu berteriak dengan tragis. Wajahnya yang sangat cantik mengungkapkan ketakutan yang tak ada habisnya saat ini. Gedebuk, pada saat itu, Peri Biliu yang melarikan diri dengan panik mendapati dirinya sedang memeluk seseorang.
Ahahaha, jangan bunuh aku. Ketika Peri Biliu melihat wajah orang di depannya ini, dia sangat ketakutan hingga wajahnya tidak berwarna, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kekuatannya luar biasa. Di dalam sekte, tidak ada orang yang tidak takut padanya. Tapi saat ini, dialah yang ketakutan setengah mati. Orang di hadapannya saat ini bukanlah manusia, ini adalah hantu, manifestasi dari kematian itu sendiri. Lin Fan memeluk Peri Biliu dan menepuk punggungnya, jangan takut. Meskipun suara itu lembut, di telinga orang tersebut, suaranya benar-benar jahat. Itu benar-benar suara iblis yang mencari nyawanya. Peri Biliu menangis terseduh-seduh sambil memohon, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkanmu. Bahkan jika. Perlahan-lahan, wajah Peri Biliu mulai memerah seolah dia baru saja memikirkan sesuatu yang memalukan. Pada saat yang sama, dia membusungkan dadanya tinggi-tinggi, membiarkan tubuhnya yang sempurna menempel tepat di tubuh Lin Fan. Dia berharap bisa menggunakan ini untuk membujuk pihak lain agar menyelamatkan nyawanya. Kamu benar-benar cantik, sedemikian rupa sehingga agak sulit untuk menyentuhmu. Lin Fan menghela nafas. Peri Biliu memandang Lin Fan dan menganggukkan kepalanya dalam diam. Ya, aku. Menyemprotkan. Tapi tiba-tiba, suara tikaman yang jelas terdengar. Tapi sayang sekali tidak ada gunanya betapapun cantiknya dirimu. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memasuki sekte yang salah, kata Lin Fan dengan menyesal. Ketika kehendak pedang yang kuat itu menusuk tubuh Peri Biliu, hal itu menyebabkan hukum keabadian emas di dalam tubuhnya langsung hancur. Matanya yang awalnya dipenuhi dengan niat genit yang tak ada habisnya perlahan-lahan meredup dan kehilangan pesonanya. Lin Fan mendorong Peri Biliu menjauh dan melihat tubuh yang melayang di kehampaan, hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Hais, dunia telah kehilangan keindahan lainnya. Ding, selamat, kamu telah membunuh makhluk dengan kondisi kultivasi penuh Golden Immortal. Ding, poin pengalaman plus. Ding, status budidaya naik level. Keadaan budidaya, leluhur abadi tingkat rendah. Ledakan, auranya meledak saat hukum abadi leluhur melingkari tubuhnya. Hati Lin Fan melonjak kegirangan, kondisi budidayanya telah naik level sekali lagi. Perasaan ini sungguh luar biasa. Adapun harta karun yang dibawa orang-orang ini, Lin Fan tidak mau repot-repot mengumpulkannya sama sekali. Barang-barang yang dia peroleh di Triple Emperor Heaven Cast sudah merupakan kekayaan yang melimpah. Bagaimana dia masih bisa mengkhawatirkan hal-hal kecil seperti itu? Kenapa kamu harus membunuh mereka? Mo Qingxuan tersentak kaget dan tidak percaya. Sekte mereka ingin membunuhku, jadi mengapa aku tidak membunuh mereka? Lin Fan tersenyum sebagai balasannya. Mo Qingxuan menelan ludahnya, apakah kamu berpikir untuk membunuhku juga? Lin Fan tidak menjawab dan hanya memegangi Mo Qingxuan sambil segera meninggalkan tempat itu. Ini bukanlah tempat bagi mereka untuk berlama-lama. Sebaiknya mereka pergi secepat mungkin. Melintasi ruang dan waktu, mereka sampai di tempat asing. Seolah-olah dia telah kehilangan seluruh motivasinya, Mo Qingxuan terjatuh ke tanah, lumpuh. Dia kemudian berbalik ke Lin Fan dan mengulangi pertanyaannya, apakah kamu berpikir untuk membunuhku juga? Lin Fan tersenyum, sedikit. Mo Qingxuan terkejut, fraksi surga iblis penekanku sama sekali tidak meremehkanmu. Meskipun pada awalnya aku mendambakan Gunung Dewa Kunlun, aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Lin Fan mengangkat bahunya, siapa yang harus memberitahu? Mo Qingxuan merasa pihak lain sepertinya tidak mempercayai kata-katanya. Dia kemudian mengulanginya dengan ekspresi yang lebih emosional, itu benar. Aku benar-benar tidak berpikir untuk membunuhmu. Dia takut saat ini, benar-benar takut. Hal ini terutama terjadi setelah menyaksikan bagaimana pihak lain telah membunuh ketiga kandidat Grandmaster Sekte Dewa Kunlun tanpa ampun. Bahkan ada seorang wanita di antara mereka dengan kecantikan tak tertandingi yang bahkan bisa menandingi miliknya. Jika kebanyakan pria melihatnya, akan sulit bagi hati mereka untuk tidak melewatkannya. Namun, tidak ada satupun emosi di wajah pria ini. Dia membunuh sesuai keinginannya. Mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Lin Fan menatap Mo Qingxuan dan melontarkan ekspresi dilema, ini sedikit meresahkan. Kalau begitu, bagaimana aku harus menghadapimu? Saat Mo Qingxuan mendengar kata-kata ini, jantungnya berdetak kencang dan tubuhnya bergetar. Namun saat itu juga, dia berteriak, apa yang sedang kamu lakukan? Karena kamu tidak ingin mati, maka aku akan menyucikanmu. Lin Fan menunjukkan jarinya dan mulai memurnikannya. Ini adalah solusi terbaik yang bisa dia berikan, untuk memurnikannya sepenuhnya. Dia kemudian akan mengaturnya kembali ke fraksi surga iblis penekan dan menyuruhnya melayaninya. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.